Mentari sore mulai redup ketika sebuah becak tua melintasi jalanan sempit di pinggiran kota Purnajaya. Di atasnya duduk seorang pria berusia 30-an dengan kemeja sederhana dan celana kain yang warnanya mulai pudar. Wajahnya tenang, penuh kedamaian, meski jelas bahwa ia menempuh perjalanan jauh. Dialah Dika Ramadan, alumni SMA 6 Purnajaya Angkatan 2008, yang hari itu memutuskan untuk pulang kampung setelah bertahun-tahun hidup jauh dari sorotan. Latar tokoh. Dika dikenal sebagai siswa pendiam dan kutu buku semasa sekolah. Ia berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya tukang becak dan ibunya penjual gorengan. Tak banyak yang dekat dengannya. Apalagi saat teman-temannya mulai tumbuh menjadi anak-anak gaul yang hobi nongkrong dan pamer barang mahal. Dika tidak pernah memaksakan diri masuk lingkaran itu. Kini, belasan tahun kemudian, SMA 6 Purnajaya mengadakan reuni besar-besaran. Undangannya tersebar di grup alumni, grup yang selama ini Dika jarang buka. Tapi entah kenapa, kali ini ia menjawab, "Aku akan datang." Suasana desa dan sekolah lama. Saat Dika tiba di rumah ibunya yang sederhana namun bersih, ia disambut hangat. Rumah itu tak berubah, tetap dengan pagar kayu dan halaman kecil tempat ibunya menanam cabai dan tomat. Malam itu mereka berbincang santai, membicarakan masa lalu, tetangga-tetangga yang kini jarang terlihat, dan tentu saja reuni besok. "Emangnya kamu mau datang, Dik?" tanya sang ibu sambil menyiapkan teh. "Iya, Bu." Penasaran juga lihat mereka sekarang, jawab Dika, tersenyum kecil. Di tempat lain, para teman lama. Sementara itu, di Hotel Bintang 4 tempat reuni akan digelar, beberapa alumni sudah berkumpul lebih awal. Mereka adalah orang-orang yang dulu populer di sekolah. Randy, mantan ketua OSIS yang kini manajer tambang besar. Mira si selebgram yang dulu ketua cheerleader, dan Rio, sahabat dekat Randy yang kini jadi supervisor. Mereka membicarakan reuni sambil tertawa-tawa, mengenang masa lalu. Lalu nama Dika muncul di obrolan. Si Dika si kutu buku itu bakal datang gak ya?" tanya Mira sambil tertawa sinis. "Mana tahu. Paling masih kerja jadi guru honorer di desa," balas Randy sambil menyesap kopinya. Mereka tertawa lagi. Tak ada yang tahu seperti apa Dika sekarang. Tak satu pun yang benar-benar peduli. Pagi itu, udara kota Purnajaya terasa sejuk. Di halaman rumah ibunya, Dika mengenakan kemeja polos warna biru langit, celana panjang kain, dan sepatu kulit yang sudah mulai usang. Tak ada mobil mewah, tak ada jas, tak ada jam tangan mahal. Ia melangkah tenang ke jalan raya, lalu menyetop becak langganan ayahnya dulu. Becak yang sudah berkarat tapi masih setia mengantar. "Mas Dika? Lama nggak lihat." Sapa si tukang becak, "Pak Slamet." "Masih kuat kayuhnya, Pak?" jawab Dika sambil tersenyum. "Demi kamu, Mas, kuat." Candanya sambil mulai mengayuh pelan ke arah hotel tempat reuni diadakan. Di depan hotel, reuni digelar di Hotel Grand Citra, hotel paling megah di kota kecil itu. Terlihat mobil-mobil mewah berjejer, sedan hitam, SUV putih mengilap, bahkan satu Alphard yang jendelanya tertutup rapat. Para alumni berdatangan, sebagian tampil mencolok dengan jas mahal, dress mewah, dan parfum menyengat. Ketika Dika tiba dengan becak, beberapa orang yang sedang berdiri di depan lobi menoleh dan terdiam. "Itu siapa ya?" bisik seorang wanita kepada temannya. Itu si Dika." "Bukan," jawab yang lain sambil tertawa menahan geli. "Masih kayak dulu ya, gak berubah." Reuni dimulai. Di dalam aula hotel, suasana reuni terasa meriah. Musik 2000-an diputar, makanan melimpah, dan semua orang sibuk berfoto. Saat Dika masuk, sebagian orang melirik lalu pura-pura tak melihat. Beberapa mengangguk sopan, tapi lebih banyak yang memilih berbincang dengan orang penting yang mereka anggap lebih layak diajak ngobrol. Randy, Mira, dan Rio berdiri di pojok ruangan, dikelilingi beberapa alumni lain yang memuji pekerjaan dan gaya hidup mereka. Saat Dika mendekat untuk menyapa, Dika ya? Wah, masih hidup ternyata," sindir Randy sambil tertawa kecil. Iya, aku kira udah jadi penulis buku di pelosok mana gitu," tambah Mira dengan senyum sinis.
Dika hanya tersenyum. Ia tak menanggapi, tak membalas. Naik apa ke sini, bro? Tanya Rio. Becak. Jawab Dika santai. Tawa langsung meledak dari beberapa orang yang mendengar. Suasana semakin tidak nyaman. Dika duduk sendirian di pojok ruangan. Ia menyantap makanannya dengan tenang, meski jelas dia diabaikan. Tak satu pun yang benar-benar ingin tahu siapa dia sekarang. Namun di matanya tak ada kemarahan, hanya ketenangan dan pengamatan. Sementara itu, Randy berdiri di panggung, membuka sambutan. Selamat datang, teman-teman. Lihat kita sekarang, banyak yang sudah sukses, banyak yang jadi bos, manajer, supervisor. Tapi ya, ada juga yang masih hidup sederhana, katanya sambil melirik ke arah Dika. Tawa pun kembali meledak. Reuni pun usai. Para alumni berfoto bersama, saling bertukar nomor, dan berbagi cerita palsu tentang kesuksesan mereka. Dika masih duduk di kursinya hingga aula mulai sepi. Ia pamit secara sopan, menyalami satu persatu orang yang dulu merendahkannya, tanpa dendam, tanpa nada tinggi. Di luar hotel, becak yang sama sudah menunggu. Mas, cepet juga ya selesainya. Tanya Pak Slamet sambil tersenyum. Iya, yang penting datang. Jawab Dika sambil menaiki becak. Tak ada kesombongan, tapi dalam hatinya, ia tahu waktunya hampir tiba. Latar berpindah kantor perusahaan tambang. Beberapa hari kemudian, suasana kantor pusat PT Guna Mineral Abadi, perusahaan tambang terbesar di wilayah itu, mulai panas. Ada isu beredar bahwa perusahaan akan berganti kepemilikan. Desas-desus makin kuat ketika salah satu surat internal bocor ke para staf. Randy, yang bekerja sebagai manajer lapangan, terlihat gelisah. Bos besar yang sekarang katanya mau pensiun dini, digantikan pemilik baru. Ucapnya pada Rio di ruang pantry. Serius? Siapa penggantinya? Tanya Rio. Masih rahasia, tapi dengar-dengar anak muda. Investor dari luar. Nama lengkapnya, Dika Ramadan. Rio terdiam. Mereka saling pandang. Nama itu seperti menggema dalam kepala mereka. Dika yang di reuni kemarin. Tanya Rio, nyaris berbisik. Gak mungkin. Mana mungkin dia? Jawab Randy, suaranya makin kecil. Latar berpindah rumah Dika. Di rumah ibunya, Dika sedang video call dengan asistennya. Pak Dika, kontrak final sudah ditandatangani. Saham mayoritas sudah resmi atas nama Anda, kata sang asisten. Bagus. Pastikan pengumumannya dilakukan minggu depan. Dan siapkan daftar karyawan. Saya mau review performa masing-masing, terutama bagian lapangan dan keuangan. Baik, Pak. Kembali ke kantor tambang. Berita soal perubahan kepemilikan mulai menyebar luas. Email dari kantor pusat mengumumkan, akan ada rapat besar minggu depan, wajib dihadiri semua kepala bagian dan supervisor. Mira, yang bekerja sebagai staf PR internal perusahaan, juga mulai resah. Kalian gak ngerasa aneh gak sih? Nama Dika muncul pas banget setelah reuni kemarin. Katanya saat ngobrol dengan Rio dan Randy. Itu cuma kebetulan. Pasti beda orang, kata Rio, meskipun raut wajahnya mengatakan sebaliknya. Randy masih duduk di ruang kerjanya meski jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Sejak membaca nama Dika Ramadan di jajaran direksi, pikirannya tak tenang. Semua kenangan masa sekolah tiba-tiba menyerbu. Ejekan, hinaan, dan rasa superior yang dulu ia banggakan. Ia coba menenangkan diri. Mungkin cuma nama yang sama, ya. Cuma kebetulan. Gumamnya. Namun ketika ia membuka akun LinkedIn perusahaan induk tambang tersebut, wajah Dika terpampang jelas di sana, dengan gelar lengkap, pencapaian internasional, dan pengalaman sebagai CEO di beberapa proyek besar luar negeri. Di tempat lain, reaksi teman-teman lain. Rio juga menerima kabar itu dari seorang kolega internal. Bro, lo masih inget Dika? Yang kemarin naik becak ke reuni? Tanya temannya melalui pesan singkat. Ya, kenapa? Dia bos kita yang baru. Rio mendadak berkeringat dingin. Di bagian PR, Mira juga mendengar kabar serupa.
Ia langsung membuka akun Instagram alumni reuni, dan terkejut melihat komentar netizen di bawah foto Dika yang sedang duduk sendiri di pojok aula. Plot twist, dia ternyata bos besar tambang kita. Karma itu nyata. Lihat aja nanti. Latar berpindah rumah Dika. Dika duduk di depan meja kayu lamanya. Di sekelilingnya, ada berkas-berkas karyawan dan laporan internal yang ia pelajari satu persatu. Ia tak ingin membalas dengan kemarahan, tapi ia juga tak akan diam terhadap orang-orang yang menyalahgunakan jabatan. Ibunya menghampiri sambil membawa teh hangat. "Dika, kamu yakin mau ambil alih perusahaan itu?" tanya sang ibu dengan lembut. Dika menatap ibunya, lalu tersenyum. "Dulu mereka pernah tertawakan kita, Bu. Sekarang aku cuma mau memastikan, gak ada lagi orang kecil yang dipermainkan. Biar aku adil, tapi juga tegas." Hari rapat besar. Randy, Rio, dan Mira hadir lebih awal dari biasanya. Di lobi, mereka berdiri bersama sejumlah staf lain yang mulai berbisik-bisik tentang siapa pemilik baru. Seorang pria bersetelan abu-abu elegan masuk ke ruang konferensi. Langkahnya mantap, kepalanya tegak, dan semua langsung terdiam begitu mengenali wajahnya. Dika Ramadan. Dengan suara tenang, ia berkata, "Selamat pagi. Mulai hari ini, semua laporan dan struktur akan saya evaluasi ulang. Saya ingin mengenal siapa yang benar-benar bekerja, dan siapa yang hanya pandai bersandiwara." Wajah Randy pucat. Mira terpaku. Rio menunduk. Suasana ruang rapat kantor pusat PT Guna Mineral Abadi hari itu sangat berbeda. Tak ada lagi candaan kosong. Tak ada senyum palsu. Semua menunggu kalimat berikutnya dari Dika Ramadan, pria yang mereka pernah rendahkan, yang kini memegang nasib mereka di ujung jemarinya. Dika membuka map di hadapannya. Matanya menyapu seluruh ruangan. "Saya sudah pelajari laporan performa kalian. Ada yang sangat baik, ada pula yang menyalahgunakan jabatan. Saya tidak mencari balas dendam, saya mencari keadilan." Randy mencoba tersenyum. Gugup. "Pak Dika, saya belum minta pendapat Anda." Potong Dika dingin. Latar berpindah kantor divisi lapangan. Di divisi lapangan, para pekerja tambang mulai mendengar bahwa akan ada perubahan besar. Beberapa merasa senang, terutama mereka yang selama ini ditekan dan tidak dianggap. Dengar-dengar bos barunya orangnya adil. "Gak suka orang yang cuma modal jabatan," kata salah satu pekerja senior. "Ya ampun, semoga aja benar. Karena si Randy itu banyak salah, tapi gak pernah disentuh," sahut yang lain. Kembali ke kantor pusat. Di ruangannya, Dika memanggil satu persatu kepala bagian. Ia mencatat, mendengar laporan, dan mencermati ekspresi mereka. Beberapa mencoba menjilat, beberapa beralasan, tapi ada juga yang jujur dan mengakui kesalahan. Saat giliran Randy masuk, suasana menjadi tegang. Dika hanya menunjuk kursi di depan meja. "Duduk." Randy mencoba tampil percaya diri. "Saya tahu kita punya sejarah, Pak, tapi saya harap." "Berhenti. Jangan mulai kalimat itu. Saya tidak tertarik dengan masa lalu kita sebagai teman sekolah. Di perusahaan ini, yang saya nilai adalah kerja, bukan masa lalu atau basa-basi." Randy menelan ludah. "Ada 7 laporan penyalahgunaan dana operasional dari divisi Anda. Dan semuanya mengarah ke satu orang, Anda." Randy terdiam. Wajahnya kaku. Keringat dingin mulai membasahi leher bajunya. "Saya beri Anda waktu 3 hari untuk membuktikan laporan itu tidak benar. Jika tidak, Anda tahu sendiri konsekuensinya." Latar berpindah divisi PR, tempat Mira bekerja. Mira mendapat memo internal. Semua materi promosi, dokumentasi, dan laporan media eksternal akan diaudit langsung oleh CEO. Panik, Mira membuka folder-folder lamanya, menghapus file, menyembunyikan dokumen, bahkan mengirim pesan ke temannya di luar kantor untuk bersiap kalau ada masalah. Namun malam itu, ketika Mira pulang, ia menemukan sepucuk surat di kotaknya. Dokumen tidak bisa dihapus. Semua jejak ada. "Hati-hati dengan langkahmu, D." Ia tertegun.
Tangannya gemetar. Di sisi lain Rio yang bingung. Rio adalah yang paling tidak tahu arah. Ia bukan yang paling korup, tapi juga tak benar-benar bersih. Ia bingung harus bersikap bagaimana. Antara minta maaf, menyelamatkan diri, atau berpura-pura tidak tahu apa-apa. Namun hari itu, ia dipanggil Dika langsung. Dan saat masuk ruangan Dika, pria itu hanya berkata, "Kamu tahu yang lain bersalah, tapi kamu diam." Dan diamnya orang baik, sama bahayanya dengan jahatnya orang jahat. 3 hari berlalu sejak Dika memberikan ultimatum kepada Randy. Dan selama 3 hari itu, kantor pusat seperti hidup dalam ketegangan abadi. Semua seperti berjalan di atas bara. Tak ada yang berani bersuara lebih dari seperlunya. Semua hanya menunggu, siapa yang pertama tumbang. Latar kantor lapangan. Randy duduk di mejanya. Wajahnya kusut. Ia menatap layar laptop, membuka file demi file untuk mencari celah pembelaan. Tapi data tidak bisa berbohong. Semua pengeluaran fiktif, markup biaya proyek, dan transfer ke rekening pribadi, terekam jelas. Ia tahu, ia kalah. Namun, malam itu, ia mendapat telepon dari seseorang yang dulu sering ia bantu, menutupi transaksi. "Kita bisa bantu nutup lagi. Asal kamu bagi hasil. Bos baru gak bakal bisa cek kalau kita ubah catatan servernya dari pusat." Randy menatap cermin di depannya. Dulu, ia merasa hebat. Sekarang, wajahnya sendiri tampak seperti penjahat murahan yang panik kehilangan tahta. "Tidak, kali ini aku gak main kotor. Kalau aku jatuh, biar jatuh dengan kepala tegak." Sementara itu Mira. Di meja kerjanya, Mira mulai merasa gentar. Surat peringatan resmi sudah ia terima. Ia dipanggil untuk menghadiri sidang etik internal, karena ditemukan sejumlah pelanggaran, laporan media fiktif, anggaran promosi yang tidak sesuai realisasi, dan manipulasi feedback pelanggan. Malamnya, ia menangis sendiri di apartemennya. Apa ini semua salahku? Kenapa Dika harus jadi bos? Kenapa bukan orang lain? Tapi jauh di lubuk hati, Mira tahu, masalahnya bukan karena Dika jadi bos, tapi karena dia tak pernah berpikir bahwa karma benar-benar datang. Rio dihantui dosa diamnya. Sementara itu, Rio, meski tak terlibat langsung, justru merasa paling hancur. Ia tahu semua kebusukan Randy dan Mira, bahkan sempat melihat bukti-bukti itu lebih dulu. Tapi ia memilih diam. Dan Dika tahu itu. Satu malam, Rio memberanikan diri datang ke rumah Dika. Ia ingin meminta maaf secara langsung, meski tak yakin akan diizinkan masuk. Tapi yang membukakan pintu bukan Dika, melainkan ibunya. "Maaf Bu." "Iya, Rio." Temannya Dika dulu. Katanya gugup. Sang ibu mengangguk lembut. "Saya tahu. Dika sedang ketambang. Tapi kamu boleh duduk. Mau teh?" Rio terdiam. Perlahan ia duduk. Suasana rumah itu sederhana, tenang seperti tak pantas ditinggali seorang direktur tambang. "Dika pernah cerita tentang kamu," ucap ibunya tiba-tiba. "Cerita buruk ya, Bu?" gumam Rio. "Tidak. Dia bilang kamu orang baik yang terlalu takut untuk melawan arus." Rio menunduk. Air matanya jatuh tanpa sadar. Di tambang, Dika berbicara di hadapan para pekerja. Di lokasi tambang, Dika berdiri di atas podium sederhana, berbicara di depan ratusan pekerja tambang. "Perusahaan ini dibangun dari kerja keras kalian. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang akan dilindungi hanya karena jabatan. Yang bekerja dengan jujur, akan saya jaga. Yang menyalahgunakan kepercayaan, akan saya singkirkan." Sorak-sorai pekerja bergema. Mereka tak tahu siapa Dika dulunya. Yang mereka tahu, bos baru ini berani bicara benar. Pagi itu, suasana kantor pusat terasa seperti nadi yang berhenti berdetak. Semua menunggu. Email pemberitahuan rapat luar biasa sudah dikirim malam sebelumnya. Ditandatangani langsung oleh CEO baru, Dika Ramadan. Topiknya hanya satu, restrukturisasi besar-besaran. Di ruang rapat, Dika berdiri di depan layar besar. Di belakangnya, terpampang bagan organisasi yang telah disusun ulang. Semua kepala divisi hadir.
Beberapa tampak pasrah, beberapa terlihat menahan nafas. Tanpa banyak basa-basi, Dika membuka presentasinya. Saya akan bicara langsung. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang kelayakan, integritas, dan keadilan. Ia mulai menyebut satu persatu nama yang akan diberhentikan. Mira Syafira, Kepala Divisi PR. Diberhentikan karena pelanggaran etik dan penyalahgunaan dana perusahaan. Mira membeku. Wajahnya memucat. Ia mencoba membuka suara, tapi tak satu pun kata keluar. Tak ada pembelaan. Semua bukti sudah berbicara. Randy Gunawan, Kepala Operasional Lapangan. Diberhentikan karena terbukti menyalahgunakan dana proyek, manipulasi laporan, dan merugikan perusahaan secara signifikan. Randy langsung berdiri dari kursinya. Dika, ini gak adil. Kamu cuma balas dendam karena masa lalu. Kamu gak pantas duduk di sana kalau cuma mau jatuhin orang yang dulu. Dika menatapnya tajam. Justru karena aku tahu rasanya dijatuhkan. Aku tidak mau menjadi seperti kalian. Tapi kalau keadilan yang aku tegakkan dianggap balas dendam, maka biarlah itu jadi balas dendam yang adil. Suasana hening. Kita dulu duduk di bangku yang sama, Ren. Tapi sejak lama, kita gak berdiri di tanah yang sama. Rio berdiri. Sebelum Dika melanjutkan, Rio berdiri dan angkat tangan. Saya ingin bicara. Semua menoleh. Rio terlihat gugup, tapi tekadnya penuh. Saya juga bersalah, karena diam saat tahu ada yang salah. Dan saya tidak bisa terus bekerja di tempat ini, seolah saya bersih. Saya mengundurkan diri. Dika menatapnya lama. Tak dengan marah, tapi dengan empati. Kamu tidak harus mundur, Rio. Tapi kamu harus berubah. Rio menggeleng. Mungkin ini cara saya berubah. Memulai dari awal. Dengan kepala tegak. Latar berpindah lobi kantor. Mira keluar lebih dulu. Wajahnya datar tapi matanya sembab. Tak ada teman yang menunggu. Tak ada tangan yang bersedia menggenggam. Randy menyusul. Marah, kecewa, dan merasa dihina. Tapi tak ada satupun yang menyalahkan Dika. Semua tahu, apa yang dilakukan Dika bukan karena masa lalu, tapi karena kebenaran. Latar rumah Dika. Malam itu, Dika duduk di teras bersama ibunya. Langit kota penuh cahaya. Tapi hati Dika terasa kosong. Kamu gak senang, nak? Tanya sang ibu lembut. Dika diam sejenak. Dulu aku cuma ingin dihormati, Bu. Sekarang aku dapat itu. Tapi rasanya tetap sepi. Sang ibu tersenyum pelan. Karena penghormatan yang sebenarnya bukan soal siapa yang kamu singkirkan, tapi siapa yang tetap kamu selamatkan. Dika menatap langit. Kata-kata ibunya menusuk jauh. Seminggu setelah restrukturisasi, suasana kantor berubah drastis. Suara-suara desas-desus mulai mereda, digantikan dengan semangat baru dari para pegawai yang selama ini hanya jadi latar. Dika membawa angin segar, tapi juga bayangan tegas yang membuat semua orang berhati-hati. Latar kantor pusat. Tim baru mulai terbentuk. Dika merekrut beberapa profesional muda dari luar dan mempromosikan staf-staf lama yang sebelumnya tak pernah dilirik, seperti Mbak Lila, sekretaris senior yang selalu bekerja dengan rapi dan jujur, dan Anton dari tim keuangan yang dulu sering dimarahi tanpa sebab. Sementara itu, ruangan tempat Mira dan Randy dulu bekerja kini kosong. Seperti sisa-sisa masa lalu yang tak sempat berpamitan. Di sisi lain Randy kini berada di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Ia sudah mengirim CV ke beberapa tempat, tapi tak ada yang menerima. Nama baiknya tercoreng. Bahkan temannya sendiri perlahan menjauh. Ternyata lebih menyakitkan saat kita diabaikan, ketimbang dihina. Gumamnya pelan sambil menatap langit-langit kamar. Mira tinggal bersama kakaknya sementara waktu. Setiap malam ia membuka media sosial, berharap ada yang bertanya kemana ia pergi. Tapi tidak ada. Ia mencoba menulis klarifikasi, lalu menghapusnya. Ia tahu, tak ada yang akan benar-benar peduli. Namun di pagi yang sunyi, Mira menerima satu pesan singkat dari Dika.
Semoga kamu bisa mulai dari awal. Dunia ini luas. Kamu hanya tersesat, bukan rusak. Air mata Mira tumpah. Ia tak membalas. Tapi di malam yang sama, ia menulis ulang CV-nya. Dan untuk pertama kalinya, menuliskan kejujuran sebagai nilai utama. Rio. Rio kini bekerja di LSM yang bergerak di bidang lingkungan. Ia hidup lebih sederhana, tapi damai. Dalam sebuah wawancara kecil bersama mahasiswa, ia berkata, "Kadang kita harus mundur, supaya bisa maju dengan arah yang lebih benar. Jangan pernah meremehkan suara hati yang menyuruh kita bicara saat dunia menyuruh diam." Latar kantor Dika. Dika duduk di kursinya, memandangi ruangan yang kini tertata rapi. Tapi ada yang hilang. Bukan orang-orang yang ia singkirkan, tapi rasa ringan di dalam dirinya. Seorang staf mengetuk pintu. "Pak Dika, ada tamu. Namanya Pak Firman. Katanya guru SMA Bapak dulu." Dika tersentak. Pak Firman masuk. Rambutnya sudah memutih, tubuhnya lebih renta. Tapi matanya masih tajam penuh kasih. "Saya dengar anak yang dulu naik becak ke sekolah, sekarang duduk di kursi direktur." Dika tertawa kecil. "Dulu saya cuma ingin dibuktikan, Pak. Sekarang saya ingin membuktikan bahwa saya pantas." Pak Firman menepuk bahunya. "Bukan soal pantas atau tidak, tapi soal apa yang kamu lakukan setelah kamu punya kuasa." 2 bulan berlalu sejak restrukturisasi besar di perusahaan. Dika berhasil membawa perubahan yang signifikan. Walau tak ada yang bisa menghapus jejak luka lama, perubahan mulai tampak di wajah perusahaan dan pegawainya. Mereka bekerja lebih keras, lebih jujur, dan lebih peduli. Namun, di balik itu semua, ada harga yang harus dibayar, bukan hanya oleh mereka yang dipecat, tetapi juga oleh Dika. Latar kantor Dika. Dika duduk di kursi direktur, memandangi berkas-berkas yang harus diputuskan. Hari-harinya kini lebih penuh dengan rapat dan keputusan-keputusan besar. Tapi meskipun ia tahu ia sudah benar, ia tak bisa menghindar dari rasa hampa yang kadang datang. Satu-satunya yang mengingatkan Dika untuk tetap kuat adalah surat dari Mira yang datang lewat email beberapa minggu lalu. "Saya mulai bekerja di perusahaan baru. Ini tidak mudah, tapi saya belajar banyak tentang diri saya. Terima kasih karena tidak membalas dendam. Itu membuat saya mulai bisa memperbaiki diri." Dika menyimpan surat itu di file rahasia. Ia tahu, proses ini belum selesai. Dan meski orang-orang seperti Mira dan Randy tersingkir, mereka juga belajar untuk memperbaiki diri. Latar rumah Dika. Malam itu, Dika makan malam dengan ibunya. Tak banyak bicara, hanya perbincangan kecil tentang pekerjaan dan bagaimana Dika merencanakan ekspansi perusahaan. "Kenapa gak nikah saja, Nak?" tanya sang ibu tiba-tiba. Dika tertawa. "Sibuk banget, Bu. Kalau waktunya tepat, pasti datang sendiri." Ibunya tersenyum. Tapi ada kebanggaan yang tak terucapkan di matanya. Latar Mira dan Randy. Mira kini bekerja di perusahaan baru yang lebih kecil. Tempat yang jauh dari sorotan. Tapi dia merasa lebih dihargai. Ia belajar untuk rendah hati dan melupakan ambisi-ambisi yang dulu membuatnya terjerumus. Randy, di sisi lain, belum bisa bangkit sepenuhnya. Ia masih mencoba mencari jalan keluar, tapi Dika sudah mengingatkan semua orang bahwa balas dendam tak akan membantunya. Dika tak perlu memukul balik. Kehidupan sudah memberikan pembalasan yang lebih adil. Latar Rio. Rio merasa lebih damai. Pekerjaannya di LSM memberi ruang baginya untuk berkembang. Kadang ia masih teringat masa lalu, tetapi kini ia melihat hidupnya dengan lebih terang. Ia bahkan menulis sebuah artikel kecil tentang pentingnya berbicara saat benar-benar diperlukan. Di kantor para karyawan baru, Dika memutuskan untuk memperkenalkan kebijakan baru di perusahaan. Kejujuran adalah nilai pertama di sini. Banyak karyawan muda yang kini datang dengan semangat baru. Mereka bekerja dengan tekun, berusaha memberi yang terbaik. Dika melihat mereka dan merasakan harapan baru. Tidak ada yang sempurna, tetapi setidaknya mereka berusaha menjadi lebih baik. Malam itu, Dika berdiri di balkon kantor pusat, menatap gedung-gedung tinggi yang menyelimuti kota.
Keputusan-keputusan besar telah diambil, dan jalan yang penuh tantangan telah dilalui. Perusahaan yang dulu terpuruk kini bangkit kembali, berkat tangan dingin Dika yang mengubahnya. Namun, meskipun segala hal tampak berjalan baik, ada satu hal yang tetap mengganggunya. Apakah semuanya ini cukup untuk membuatnya bahagia? Latar kantor pusat. Dika baru saja selesai mengikuti rapat dengan tim eksekutif. Mereka membahas ekspansi baru, tetapi meski semuanya berjalan lancar, Dika tidak bisa menutupi kekosongan yang ia rasakan. Semua pencapaian ini, semua kemenangan, tetapi ia tahu bahwa dalam dirinya, ada bagian yang masih merindukan hal yang lebih dari sekadar kesuksesan. Dika berjalan keluar ruangan menuju teras. Ia berdiri di sana, menatap kota yang penuh cahaya. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Itu adalah pesan dari Rio. Dika, aku cuma mau bilang, terima kasih sudah menunjukkan apa itu keberanian. Aku mulai merasa hidupku punya arah lagi. Dika tersenyum kecil. Tidak banyak yang bisa ia balas, karena ia tahu bahwa yang penting bukanlah kata-kata, tetapi perubahan yang terjadi dalam diri mereka. Latar rumah Dika. Kembali ke rumah, Dika duduk di meja makan bersama ibunya. Seperti biasa, mereka berbicara ringan tentang hal-hal sehari-hari. Namun, malam itu terasa sedikit berbeda. Ibunya memperhatikan wajah Dika yang tampak lebih tenang. Nak, aku tahu kamu sudah banyak berubah. Tapi apa yang kamu cari sebenarnya? Dika terdiam. Ia memandangi ibunya, dan akhirnya menjawab dengan suara lembut. Saya tidak mencari apapun, Bu. Saya hanya ingin memberikan makna bagi orang lain. Mungkin saya terlalu fokus pada kekuasaan dulu. Sekarang saya ingin orang merasa dihargai, merasa mereka punya tujuan. Ibunya tersenyum. Itulah yang membuatmu berbeda. Kamu selalu ingin membawa orang bersama, bukan hanya berdiri di atas mereka. Latar Mira dan Randy. Mira kini telah menemukan jalannya. Ia bekerja di sebuah perusahaan yang lebih kecil, di mana ia merasa dihargai bukan karena prestasinya, tetapi karena integritasnya. Meskipun perjalanan itu berat, ia akhirnya merasa bisa memperbaiki dirinya. Ia menghubungi Dika, berterima kasih atas kesempatan untuk berubah. Randy, yang kini bekerja sebagai konsultan independen, masih berusaha memperbaiki kesalahan yang telah ia buat. Ia menghubungi Dika dengan pesan singkat. Mungkin kita gak akan pernah kembali ke masa lalu, Dika. Tapi aku belajar banyak dari cara kamu menghadapi semuanya. Terima kasih. Dika menerima pesan itu dengan tenang, tanpa ada dendam, hanya pemahaman. Latar di luar kantor. Di luar kantor, beberapa karyawan baru berjalan pulang. Mereka berbicara dengan penuh semangat tentang proyek-proyek yang sedang dijalankan. Mereka tahu bahwa perusahaan ini telah berubah, dan mereka adalah bagian dari perubahan itu. Tidak ada lagi yang takut untuk berbicara, untuk mengungkapkan ide-ide mereka.